Kita seringkali disuguhi pertikaian dan perselisihan antar sesama. Pertikaian dan perselisihan adalah hal yang lumrah, namun sangat disayangkan tak jarang pada akhirnya mengarah kepada tindak kekerasan. Umat Islam terkotak-kotak oleh banyak hal, seperti partai, ormas, pengajian, dan lain sebagainya. Mirisnya, mereka sering bertikai dan berselisih bukan karena hal yang prinsip, hanya karena masalah partai atau ormas. Saat itu juga, mereka tidak mengindahkan ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Tawuran antar kampung, perang antar golongan sudah menjadi suguhan yang tak aneh bagi kita. Bahkan para pejabat teras negeri ini pun menyuguhkan aksi gontok-gontokan antar sesama mereka. Tak lain hanya karena kepentingan golongan, kelompok, atau partai tertentu. Yang sangat disayangkannya lagi, Indonesia adalah bangsa yang penduduknya mayoritas Muslim. Namun sesama mereka tak jarang saling menghujat, bertikai, dan saling menyudutkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemana perginya ukhuwah Islamiyah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah memang demikian ajaran Islam atau faktor manusianya? Lantas, bagaimana konsep Islam tentang persaudaraan antar sesama? Nah, inilah fenomena persaudaraan dalam Islam dalam Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Sudah menjadi sunatullah bahwa umat manusia diciptakan Allah berbeda ras, bahasa, suku, dan bangsa. Akan tetapi Allah menjadikan manusia seperti itu supaya saling mengenal antar suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna Allah alimun khabir. Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam itu sempurna. Islam bukan milik satu ras, satu suku bangsa, dan satu golongan. Semua yang berada dalam panji Islam adalah satu. Sejak runtuhnya masa kekhalifahan, umat Islam mulai terpecah dengan sistem kenegaraan. Bisa dikatakan, umat Islam terkotak-kotakan oleh negara. Fanatik kenegaraan ini ternyata mengalahkan spirit universalitas Islam. Terbukti mereka lebih mengedepankan rasa kenegaraannya ketimbang persamaan agama yang satu, yaitu Islam itu sendiri. Hal ini tentu mempunyai efek tersendiri, sebut saja seperti yang terjadi pada dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Keduanya sama-sama negara yang penduduknya mayoritas Islam. Para pejabat pemerintahannya pun sama-sama mayoritas Muslim. Namun ternyata dalam kenyataannya, seringkali terjadi konflik dan ketegangan di antara keduanya. Bahkan keduanya seolah musuh bebuyutan. Hal ini bisa terjadi biasanya karena kefanatikan mereka terhadap yang ditokohkan atau adanya kepentingan pribadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Tawuran antar kampung bukan lagi hal yang aneh di negeri kita. Seringkali masalahnya sangat sepele, berawal dari pertikaian dua orang kemudian merembet pada yang lainnya. Bahkan hanya karena tersenggol saja bisa menjadi pemicu tawuran. Tawuran antar supporter sepak bola adalah hal yang sangat tidak asing. Hanya karena fanatik pada klub si kulit bundar, mereka rela mengeluarkan darah saudara seiman dan muslim. Seolah-olah itu harga mati bagi mereka.
Itulah fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Berkurangnya nilai persaudaraan inilah yang akan menyebabkan umat Islam akan terpuruk. Sebagaimana yang telah digambarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang artinya, umat Islam itu akan terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Sahabat Rasulullah SAW terbagi kepada dua golongan, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajirin dan ansor adalah orang-orang yang tidak saling mengenal sebelumnya, kemudian mereka menjadi bersaudara dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Kaum muhajirin adalah penduduk Mekah yang mengikuti hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Selain itu, juga untuk menyelamatkan diri dari penduduk Mekah yang memusuhi mereka. Kaum Ansor adalah yang menerima hijrah Nabi Muhammad SAW. Mereka juga yang membantu perjuangan Rasulullah SAW dalam berbagai peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW, sehingga tak jarang di antara mereka yang rela mengorbankan hartanya untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, Ansor diambil dari kalimat Nasara yang bermakna penolong. Kaum Ansor terdiri dari Bani Aus dan Khazraj. Ibnu Qayyim mengatakan, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari muhajirin dan separuhnya dari ansor. Beliau mempersaudarakan mereka agar saling tolong-menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris-mewarisi ini berlaku hingga perang Badar, ketika turun surat Al-Anfal ayat 75. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم إن الله بكل شيء عليم. Setelah perang Badar, maka hak waris mewarisi itu menjadi gugur, tetapi ikatan persaudaraan masih tetap berlaku sampai Rasulullah wafat. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'az bin Zabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik. Selanjutnya setiap kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Saking cintanya, bahkan ada yang rela mau memberikan istrinya supaya dinikahi oleh sahabat dari muhajirin. Imam Ghazali mengatakan, mempersaudarakan muhajirin dan ansor agar fanatisme jahiliyah menjadi hilang dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali agama Allah. Di samping itu, agar perbedaan keturunan, warna kulit, dan kedaerahan tidak mendominasi. Karena kelebihan seseorang bukan berdasarkan warna kulit dan golongan, akan tetapi yang membedakannya adalah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya pada Haji Wada. Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah tunggal, dan sesungguhnya kamu berasal dari satu bapa. Kamu semua berasal dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Tuhannya adalah orang yang paling takwa. Tidak ada sedikit pun kelebihan bangsa Arab dari bangsa yang bukan Arab, kecuali takwa. Kaum Ansor tidak main-main dengan persaudaraan mereka terhadap kaum muhajirin. Bukan sebatas omongan semata, mereka buktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, kaum muhajirin datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kami belum pernah menembus suatu kaum yang memberikan harta mereka dalam jumlah yang banyak dan berbagi rata ketika jumlahnya sedikit. Mereka telah mencukupi keperluan kami dan ikut dalam kesusahan kami. Kami khawatir hanya mereka saja yang mendapatkan seluruh pahala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalian juga mendapatkan bagian pahala selagi kalian berterima kasih dengan kebajikan mereka dan mendoakan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kisah Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu kisah masyhur yang menunjukkan indahnya persaudaraan di bawah panji Islam. Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang kaya raya. Silakan pilih separuh hartaku dan ambillah. Aku pun mempunyai 2 orang istri. Perhatikan mana yang lebih menarik dari perhatianmu. Akan kuceraikannya. Jika masa iddahnya habis, maka nikahilah ia. Abdurrahman bin Auf menjawab,
semoga Allah memberi keberkahan bagimu dan keluargamu dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja di mana pasar kalian. Kemudian Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Begitulah bagaimana mereka memaknai persaudaraan. Awalnya tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya, namun karena demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa saling bersaudara seiman, maka mereka rela membagi harta mereka demi membantu saudara mereka. Beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan Muhajirin dan Ansor yang terangkum di dalam firman-Nya. Walladzina tabawwa'u الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Tidak ada persaudaraan yang lebih indah dari persaudaraan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Sejatinya seluruh umat muslim adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang bersikap kepada saudaranya yang seiman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Pantang bagi seorang muslim untuk mengolok-olok orang lain, terlebih lagi saudaranya sendiri. Begitu juga pantang bagi seorang muslim memanggil saudaranya dengan panggilan yang buruk, seperti memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Seorang muslim tidak boleh berprasangka buruk terhadap saudaranya sendiri. Jangan pula mengumpat dan mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan menjatuhkan orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas memberikan pengertian kalau seseorang suka membuka aib saudaranya, maka Allah akan membukakan aibnya ketika di dunia dan akhirat. Bagi seorang muslim, menggunjing adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Karena bahaya menggunjing saudaranya, hukumannya sangat berat. Al-Quran menggambarkan bahwa dosa orang yang suka menggunjing adalah seperti seseorang memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati.
Rasulullah SAW adalah sebagai suri tauladan yang baik dalam seluruh hidupnya. Oleh karena itu tidak ada contoh akhlak yang baik kecuali beliau. Karena suatu ketika Ibu Aisyah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka tidak ada contoh yang lain lagi yang wajib dijadikan suri tauladan selain Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu, maka penuhilah. Bila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Bila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamkallah. Bila ia sakit, maka jenguklah. Bila ia meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun adab dan etika seorang muslim terhadap muslim lainnya berdasarkan hadis di atas adalah: pertama, mengucapkan salam. Ketika bertemu, hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu dan berjabat tangan sebelum bertemu sapa dan berbasa-basi lainnya. Bila engkau berjumpa dengannya, saudara semuslim, ucapkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Apabila kamu diberi salam dengan ucapan salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Kedua, memenuhi undangan. Memenuhi undangan saudara kita bila kita diundang. Undangan di sini seperti undangan walimah, akikah, dan lain sebagainya, atau undangan yang mendatangkan hal-hal kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, hak muslim atas muslim lainnya menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menjawab bersin, dan memenuhi undangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, menasihatinya apabila ia meminta nasihat. Keempat, menjawab tahmid ketika ia bersin. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Apabila ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah, hendaklah ia orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, menjenguk dan mendoakan saudara seiman yang sakit. Hendaknya seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim jika ia sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa bagaikan taman-taman surga hingga dia kembali. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Keenam, mengantarkan jenazah saudara muslim yang meninggal. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin yang bertaksiah pada saudaranya yang terkena musibah, melainkan Allah berikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Ketujuh, mencintai saudaranya. Nabi SAW bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya, sehingga tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedelapan, bertengkar tidak lebih dari 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, salah satunya berpaling, dan yang satunya berpaling. Orang yang terbaik di antara mereka adalah yang memberi salam terlebih dahulu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kesembilan, menjaga aib dan saling tolong-menolong. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, mendamaikan perselisihan antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
Allah dan damaikanlah persengketaan di antara kamu itu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ke-11, saling melindungi dan menjaga nama baik sesama saudara semuslim serta tidak mencurangi. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, janganlah saling hasut-menghasut, saling membenci dan saling berpaling, serta janganlah seseorang di antara kamu menjual atas penjualan kawannya. Tapi jadilah kamu sekalian bersaudara, hai hamba Allah. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkannya dalam keadaan terhina dan tidak boleh merendahkannya. Takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukup dinilai bertindak jahat siapa yang merendahkan kawan muslimnya yang lain. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram, terhormat darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa Trans 7, mudah-mudahan kita bisa mempererat ukhuwah Islamiyah, sehingga kita bisa merasakan indah dan nikmatnya persaudaraan dalam Islam. Dan semoga dengan episode ini akan memperluas khasanah keilmuan dan keimanan kita. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.